Di Bali pemandangan seperti ini sudah biasa. Pakai bikini serba terbuka. Tidak ada tuh yang perkosa dia. Justru kasus yang sedang marak, Ustadz perkosa santrinya, saya yakin santrinya pasti pakai baju syar'i serba tertutup. Malah diperkosa. Jadi jelas kan, yang salah bukan pakaiannya. Yang salah otak laki-lakinya cabul. Jadi jangan ngatur cara wanita berpakaian. Atur dulu otakmu kawan. Kalau otakmu mesum, pakai pakaian serba tertutup pun, kau pasti nafsu. Syar'ikan dulu otakmu. Yang harus disekolahkan dulu. Anda mencoba mengambil kesimpulan dari satu insiden, dari satu kejadian, untuk membatalkan hukum Allah mengenai jilbab. Itu pendapat anak kecil kayak gitu. Jadi seperti misalnya anak kecil yang melihat ya temannya atau saudaranya dikasih mainan oleh orang tuanya, langsung dia mengambil kesimpulan bahwa orang tuanya lebih sayang sama anak yang dikasih mainan tersebut dibandingkan dengan dirinya. Seperti itu tuh otak Anda. Jadi perlu belajar. Jadi kalau kita menyimpulkan bahwa hanya karena ada kejadian seorang pengurus pesantren atau boarding school yang memperkosa anak didiknya, kemudian langsung Anda menyimpulkan bahwa tidak perlu hukum jilbab karena orang berjilbab pun bisa diperkosa. Itu sama dengan ya misalnya ada aturan bahwa mencuri itu perbuatan kriminal, membunuh itu perbuatan kriminal. Sehingga dibuatlah aturan ya agar orang itu tidak membunuh, tidak mencuri. Lalu kemudian ada orang yang mencuri dan banyak orang mencuri dan banyak orang yang membunuh. Kemudian Anda langsung membuat kesimpulan bahwa hukum mencuri ataupun hukum membunuh orang itu salah. Jadi yang harus diperbaiki adalah otak pembunuhnya atau otak pencurinya. Itu gimana kayak gitu? Hukum itu, peraturan itu dibuat pada umumnya untuk mencegah terjadinya perbuatan kriminal ataupun asusila, termasuk ya hukum jilbab bagi wanita yang sudah dewasa. Hukum ini, ya hukum Allah ini sangat natural sebenarnya. Karena Allah tahu bahwa pria itu mempunyai nafsu syahwat yang sangat besar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pria itu dengan perangkat yang membangkitkan nafsu syahwatnya. Kebetulan nih Mas Jandaya, saya ini dosen. Saya ini profesor di bidang biologi dan saya mengajar mengenai anatomi dan fisiologi manusia. Apa sih anatomi? Nah, nanti belajar lagi lah ya, Mas Jandaya, apa anatomi atau fisiologi ya. Jadi dasarnya saya itu mempelajari bagaimana struktur organ manusia, kemudian apa fungsinya. Nah, yang berhubungan dengan pria ini, Allah menciptakan pria itu dengan perangkat yang meningkatkan nafsu syahwat mereka. Yaitu, ya Allah menciptakan pria ini dengan kelenjar yang namanya testikel ya atau testis atau buah zakar.
Nah, buah zakar ini memproduksi hormon yang disebut dengan testosteron. Ini hormon laki-laki. Nah, kalau abu janda laki-laki pasti nih memproduksi hormon ini. Nah, hormon ini fungsinya adalah untuk menambah atau menstimulat, itu ya, meningkatkan produksi sperma dan juga meningkatkan yang namanya libido, nafsu seksual. Nah, kemudian dengan hormon ini dan juga dengan hormon yang lainnya, ada yang namanya follicle stimulating hormone yang diproduksi sama hypothalamus ya, salah satu bagian di bawah otak itu berfungsi untuk meningkatkan produksi sperma laki-laki. Tahu nggak berapa sih produksi sperma laki-laki? Produksi sperma laki-laki itu adalah rata-rata bagi laki-laki yang normal dan sehat adalah 300 juta per hari. Bayangkan itu. Sedangkan wanita itu diciptakan hanya memproduksi 1 telur dalam 1 bulan. Lihat perbandingan. 300 juta sperma per hari bagi laki-laki dan hanya 1 telur per bulan. Kemudian laki-laki juga mempunyai kelenjar ya di atas kidney, di atas ginjal itu ada kelenjar namanya adrenal gland, kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal itu di bagian tepinya atau korteksnya itu juga memproduksi hormon lain yang disebut dengan androgen yang sifatnya mirip dengan testosteron, yaitu menambah libido, nafsu seksual. Jadi jelas sekali bahwa nafsu seksual laki-laki itu sangat tinggi, yang normal ya, yang normal. Kecuali kalau nggak normal, itu mungkin nafsunya kadang-kadang rendah. Kemudian lihat produksi spermanya, 300 juta per hari. Itu mau dikemanakan itu? Makanya ada cara agar produksi ini tersalurkan. Ya kadang-kadang misalnya dengan mimpi basah. Kalau sudah dewasa ada mimpi basah. Dan juga sangat dianjurkan, bahkan ya dalam hukum Islam itu diwajibkan bagi pria yang sudah mampu dari segi fisik, jasmani, dan juga kemampuan finansial, diwajibkan sebenarnya untuk menikah. Nah, jadi menikah itu ada urutannya hukumnya, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, bahkan ada pernikahan yang diharamkan. Nah, salah satu pernikahan yang diwajibkan adalah bagi pria yang sudah dewasa, sudah mampu secara fisik dan finansial untuk segera menikah. Karena apa? Untuk ya mengatasi permasalahan seksual ini. Jadi pria itu memang sangat mudah naik nafsu syahwatnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya, otak manusia itu juga menghasilkan yang namanya neurotransmitters. Nah, ini adalah substansi kimia lain yang bentuknya seperti hormon, tapi dihasilkan oleh sel-sel otak. Nah, ada yang namanya neurotransmitter, itu namanya dopamin, yang dihasilkan oleh otak. Yang fungsinya adalah untuk memberikan kepuasan, rasa puas, dan rasa ketagihan bagi orang tersebut. Jadi kalau dia misalnya melakukan sesuatu yang dia merasa puas, katakanlah merokok misalnya, merasakan puas, ya, maka dopamin itu produksi banyak sekali, akan memenuhi otak, terutama otak bagian depan, ya, yang merasakan kepuasan itu. Kemudian dari kepuasan itu terbentuklah rasa ketagihan. Besoknya dia akan merokok lagi, misalnya ada kepuasan lagi, dan seterusnya sampai adanya ketagihan.
Dan dopamin itu tidak hanya ya dihasilkan oleh barang seperti rokok ataupun yang lainnya, termasuk ya ketika seorang laki-laki melihat tubuh wanita, itu dopamin juga akan dihasilkan, ada rasa kepuasan tertentu sehingga ada rasa ketagihan, apalagi kemudian dilakukan perbuatan asusila, ada rasa kepuasan dan ketagihan dan seterusnya. Nah, Islam itu sebenarnya mencoba ya, untuk menyelamatkan ataupun ya memproteksi wanita dari kegiatan yang asusila ini yang bisa akibatkan oleh syahwatnya laki-laki. Untuk itu ya wanita diwajibkan untuk menutupi tubuh mereka agar laki-laki itu tidak cepat terangsang. Nah, ini adalah fungsinya ya untuk menyelamatkan, untuk memproduksi wanita, memproteksi wanita. Dan juga fungsi yang lain adalah agar memperkenalkan bahwa ini loh wanita yang muslimah, yang beriman. Ketika mereka menggunakan jilbab, insya Allah ya mereka terhindar dari melakukan perbuatan yang asusila. Misalnya ya pergi ke tempat-tempat yang tidak sesuai lah dengan syariat Islam. Itu Anda tidak akan temui misalnya wanita yang berjilbab ke sana. Wanita yang tidak berjilbab mungkin banyak, dan Anda mungkin tahu ya banyak kejadian asusila mungkin di tempat-tempat yang memang membuat pria itu bergairah misalnya. Anda tahu sendirilah tempat-tempatnya seperti apa. Nah, kejadian yang terjadi di pesantren itu hanya adalah yang disebut dengan insiden. Kalau Anda belajar statistik gitu ya, itu yang namanya outlier. Itu nggak dipakai itu untuk mengambil kesimpulan. Ya. Pesantren yang baik banyak, nggak ada kejadian seperti itu. Kalau membandingkan kejadian di pesantren misalnya dengan kejadian di tempat-tempat yang asusila. Jadi itu fungsinya. Jadi cobalah ya berpikir secara jernih. Jangan gunakan otak Anda itu karena kebencian Anda dengan agama misalnya. Anda gunakan untuk menyerang agama, menyerang hukum-hukum Islam. Tidak perlulah seperti itu. Belajar yang baik ya, mudah-mudahan Anda cepat dewasa, tidak berpikiran seperti anak-anak lagi. Dan juga harus diingat, laki-laki juga ada hukum berpakaiannya ya. Ada hukum berpakaiannya, tapi tidak seketat wanita, karena wanita itu nafsu syahwatnya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Jadi wanita itu nggak akan terangsang melihat laki-laki misalnya ya, tukang beca lah misalnya melihat paha laki-laki, wanita itu wah bisa dikatakan jarang sekali terangsang hanya karena itu. Sedangkan pria baru melihat paha sedikit aja udah terangsang. Ya kebetulan misalnya ya di tempat-tempat yang Anda katakan tempat-tempat turis itu banyak perempuan tidak memakai pakaian syar'i, itu tidak ada perkosaan, yang nggak ada lah, namanya tempat umum. Gimana? Masa ada perkosaan di tempat umum? Tapi yang jelas laki-laki ke sana, saya yakin sebagian besar itu terangsang juga, nafsunya ada juga, cuma ya tidak tersalurkan pada saat itu. Mungkin kemudian disalurkan di tempat lain. Kalau dia punya istri, disalurkan ke istrinya. Kalau nggak punya istri, salurkannya kemana? Dia beli ya. Jadi ingat ya bahwa hukum Allah itu gunanya adalah untuk menjaga perbuatan asusila. Kalau sudah terjaga, insya Allah masyarakat tenang, aman ya, tidak ada gejolak. Di tempat-tempat yang tidak ada hukum seperti ini ya, saya kebetulan tinggal di Amerika nih, Mas Janda. Jadi saya sedikit tahu lah bagaimana kehidupan masyarakat Amerika. Banyak di antara mereka itu yang tidak ingin menikah,
suami istri, mereka tinggal bersama. Ada yang sampai bertahun-tahun, punya anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita tidak ingin ya hal itu terjadi di negara kita. Karena apa? Nanti repot sendiri masalah dalam hubungan, misalnya pendidikan anak, masalah-masalah warisan, ya, masalah-masalah finansial dan sebagainya. Sekarang aja di Indonesia itu sudah dibilang wanita itu posisinya agak sulit ya, karena banyak pria yang menikah, hanya sekedar menikah, tapi tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Mereka menikah kemudian bercerai, sedangkan dalam hukum Islam, ya, pria yang menceraikan istri dan punya anak, itu harus bertanggung jawab terhadap finansial si anak dan istri yang diceraikan tersebut. Tapi itu tidak terjadi di Indonesia karena tidak ada hukumnya. Jadi, sekali lagi, ya, hukum Islam itu sudah sangat logik, ya, sudah sangat ilmiah, dan sudah yang disebutkan dengan natural, ya, sunnatullah, hukum alam, sesuai dengan hukum alam. Ya, jadi begitu aja nih pendapat saya, ya, Mas Chandra. Jadi mudah-mudahan Mas Chandra ini bisa terbuka pikirannya. Ya, jangan cupid ya kalau kata orang. Jangan close minded, cobalah open minded. Nah, gitu aja lah ya.